Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Depi, NIM 2019 143538, kelas 4N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Nah, langsung saja, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi kepramukaan tentang pengertian sistem among atau teknik pembinaan. Langsung saja. Oke, next lanjut. Sistem among dalam gerakan pramuka. A. Pencetus sistem among. Sistem among adalah hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas adalah gelar kebangsawanan Jawa yang otomatis melekat pada seorang laki-laki keturunan Ningrat dari keturunan kedua hingga ketujuh dari raja atau pemimpin yang terdekat yang pernah memerintah. Raden Maswardi Suryaningrat merupakan cucu dari Sri Paku Alam III, sedangkan ayahnya bernama KPH Suryaningrat dan ibundanya Raden Ayu Sandiayeng merupakan buyut dari Nyi Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. B. Pengertian sistem among. Menurut bahasa, sistem among terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan among. Sistem berarti metode atau pola pelaksanaan. Dalam arti luas, sistem diartikan sebagai serangkaian komponen atau bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan among berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mengasuh, memelihara, dan menjaga. Next, lanjut. Dalam kata among juga terdapat kata dasar mong yang mencakup momong, among, dan ngemong yang artinya 1. Momong dalam bahasa Jawa berarti merawat dengan tulus dan penuh kasih sayang serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan atau membiasakan hal-hal yang baik. 2. Among dalam bahasa Jawa berarti menjadi contoh tentang hal yang baik tanpa harus mengambil hak anak, agar anak bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka. 3. Ngemong dalam bahasa Jawa berarti proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga anak agar mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperolehnya. Next, lanjut. Kemudian ada dalam gerakan pramuka, sistem among diartikan sebagai sebuah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan dan paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem among yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 prinsip kepemimpinan, yaitu 1. Ing harsa sung tulada atau di depan memberikan keteladanan. 2. Ing madya mangun karsa atau di tengah-tengah memberikan semangat. Kemudian yang terakhir itu ada tutwuri handayani, di belakang memberikan dukungan. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya tentang pengertian sistem among atau teknik pembinaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, NIM 2019-143525. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kepramukaan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem among pada golongan siaga. Sifat dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, manja, dan masih senang bermain. Pada pramuka siaga, pembina lebih berperan banyak dalam memberikan prakarsa untuk memunculkan daya kreasi peserta didik. Pembina juga memberikan dorongan dengan cara menyesuaikan sifat, daya nala, dan suasana siaga. Sifat momong dengan di depan memberikan contoh. Ingarso, suntolodo. Porsinya harus lebih besar dibandingkan golongan pramuka lainnya. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Apriani, NIM 2019-143555. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem amung golongan penggalang pada mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Hendra Wijaya. Langsung saja kita masuk ke materi. Pada pramuka penggalang, sifat-sifat pramuka siaga masih ada sebagian yang terbawa. Pramuka penggalang senang bergerak dan mengembara. Sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba dan menyenangi hal-hal yang bersifat kepahlawanan. Nah, pembina kepramukaan pada golongan penggalang berperan dalam mendorong dan membangkitkan semangat, motivasi, dan membangun kemauan yang lebih besar dari peserta didik sesuai prinsip kepemimpinan Ing Madya Mangun Karso. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Pratiwi, NIM 2019-143558, kelas 4 NPGSD, mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi syarat penting dalam membina. Yang pertama, mengetahui sifat kejiwaan peserta didik, sifat-sifat anak usia siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang kedua, mengetahui keinginan atau kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengetahui latar belakang budaya, sosial, ekonomi peserta didik. Yang keempat, pembinaan harus menarik minat peserta didik. Di sini materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu, tari, gerak, permainan, perlombaan, ceritera, penugasan, bakti yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Cara penting membina pramuka siaga, yang pertama dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang kedua, membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat pembina siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di permukaan. Misalnya, pembina merokok, membentak-bentak, berkata jorok, dan lain sebagainya. Yang ketiga, materi pembinaan banyak dibungkus sehingga menarik. Misalnya, menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh dengan sosiodrama. Cara penting membina pramuka penggalang. Yang pertama, dapat menggunakan sebagai cara-cara pembina siaga sifat situasional. Kegiatan yang menarik menantang, pengembaraan, hiking, climbing, dan camping. Paling disukai penggalang, namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya. Yang ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis PBB dan upacara. Yang keempat, reward dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Yang kelima, kehidupan penggalang ada direnggut, oleh karena itu kekompakan, kreativitas, dan disiplin bergu harus dipelihara. Dan yang keenam, pembinaan lebih banyak Ing Madya Mangun Karso, di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Metode pembinaan pramuka siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusti Eka Sari, NIM 2019-143531. Dalam hal membina pramuka siaga, diperlukan metode yang tepat agar tujuan pendidikan kepramukaan terhadap pramuka siaga tercapai. Perlu diingat bahwa siaga adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun. Mereka merupakan pribadi-pribadi aktif dan tidak pernah diam. Kegiatan siaga haruslah berupa kegiatan yang menggembirakan, dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Pembina adalah kunci pokok di mana mengemas bahan latihan dan kreativitas pembina sangat diperlukan.
Beberapa metode yang dapat diterapkan untuk membina pramuka siaga antara lain: A. Belajar sambil melakukan atau learning by doing. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan cara-cara berikut. 1. Kegiatan kepramukaan dilakukan melalui praktek secara praktis sebanyak mungkin. 2. Mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan hal atau kegiatan yang nyata, serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Selanjutnya B. Sistem beregu atau patrol system. 1. Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, dan bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. 2. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Yang terakhir C. Kegiatan di alam terbuka. 1. Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dengan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. 2. Kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. 3. Kegiatan di alam terbuka dapat mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, membangun kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, dan yang terakhir, membina kerjasama dan rasa memiliki. Baiklah, itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai metode pembinaan pramuka siaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopi Lydia Astuti, NIM 2019-143529. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembinaan pramuka penggalang. Pramuka penggalang merupakan anggota pramuka yang berada di gudeg pramuka penggalang tingkat SD atau MI, kelas 4-6, dan penggalang tingkat SMP atau MTS, kelas 7-9. Pramuka penggalang ialah tingkat menengah dalam gerakan pramuka setelah pramuka tingkat siaga. Anggota pramuka penggalang rata-rata usia anggota 10-15 tahun. Usia anggota pramuka penggalang tingkat SMP atau MTS merupakan tahapan anak di usia remaja. Pada tahapan remaja atau anak akan sangat sulit untuk diarahkan karena mereka cenderung mencari jati dirinya. Anak di masa tersebut harus diberi pembelajaran dengan metode pembelajaran yang tepat, karena mereka berada di masa tengah-tengah antara masa kanak-kanak dan masa remaja. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak menetap. Masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks. Masa remaja adalah masa yang amat baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang mereka miliki seperti bakat, kemampuan, dan minat. Oleh sebab itu, sebaiknya mereka diberi bimbingan dalam pengaturan karakter agar menjadi pedoman kehidupan yang kelak menjadi manusia yang berkarakter. Mengenai anggota pramuka penggalang pada usia remaja harus melalui cara mengajar yang tepat. Metode kepramukaan sebagai berikut. 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Sistem beregu. 4. Kegiatan yang menantang dan menarik. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Kemitraan dengan anggota dewasa. 7. Sistem tanda kecakapan. 8. Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fadila Ladia Putri, NIM 2019-143552.
Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang kepramukaan, yaitu sifat-sifat pramuka siaga. Langsung saja, sifat karakter pramuka siaga. Nah, sifat karakter pramuka siaga ini terbagi menjadi dua, yakni positif dan kurang positif. Yang pertama adalah sifat karakter positif. Sifat karakter positif ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada senang bermain, bergerak, dan bekerja. Kemudian senang meniru, senang menghayal, senang bernyanyi, gemar mendengar cerita, senang bertanya, ingin tahu, ingin mencoba, senang pamer, senang disanjung, senang kejutan, spontan, lugu, polos, kemudian senang bersenda gurau, dan lain-lain. Lanjut, yang kedua yaitu sifat dan karakter kurang positif. Yang pertama yaitu labil, emosional, egois, kemudian manja, mudah putus asa, sensitif, rawan, mudah kecewa, kemudian malu-malu, memerlukan perlindungan, dan lain-lain. Itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang sifat-sifat dari pramuka siaga. Melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu sifat-sifat dari pramuka siaga. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari sifat-sifat pramuka penggalang. Langsung saja, yakni yang pertama adalah sangat bangga bila mendapat pujian. Kemudian yang kedua, gemar berpetualang. Selanjutnya, suka berkelompok dengan teman sebaya, terutama yang seaspirasi. Kemudian bangga apabila diberi tanggung jawab, bangga diperlakukan atau disamakan dengan orang dewasa, suka usil atau mengganggu orang lain, cepat bosan, selalu ingin bergerak, tidak mau berdiam lama-lama, kemudian ingin menjadi yang terbaik, dan yang terakhir yaitu menyukai hal-hal yang baru. Nah, itulah sedikit paparan saya tentang sifat-sifat dari pramuka penggalang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, NIM 2019143550. Baiklah, saya akan menjelaskan metode-metode membina upacara siaga. Metode membina pramuka siaga. 1. Belajar sambil melakukan atau learning by doing. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan cara A. Kegiatan pramuka dilakukan melalui praktek secara praktis sebanyak mungkin. B. Mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan hal-hal kegiatan yang nyata serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal yang baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. 2. Sistem beregu atau patrol system. A. Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau gotong royong. B. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. 3. Kegiatan di alam terbuka. A. Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, untuk mengembangkan sesuatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. B. Kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. C. Kegiatan di alam terbuka dapat 1. Mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi. 2. Membangun kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya. 3. Menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. 4. Membina kerjasama dan rasa memiliki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Ardani Sukariah, NIM 2019-143530, Prodi PGSD kelas 4N. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membina penggalang. 1. Dapat menggunakan sebagian cara-cara membina siaga atau sifatnya situasional. 2. Kegiatan yang menantang, pengembaraan atau hiking, camping, paling disukai penggalang. Namun demikian, harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. 3. Kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting, misalnya berjenis PSBB dan upacara. 4. Rewards dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. 5. Kehidupan penggalang ada diregu, oleh karena itu kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. 6. Pembina lebih banyak ing madyo mangun karso, atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.